Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Agus Salim SPD dari SMP Negeri 1 Awan Rantai Karua. Kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran pada mata pelajaran IPA, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran kita, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share video pembelajaran ini agar dapat menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengelompokan tumbuhan. Secara umum, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan berbiji atau biasa disebut sebagai spermatopita. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok tumbuhan paku atau biasa disebut sebagai pteridopita. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan bryophyta. Nah, tentunya kita sudah sering menemukan kelompok-kelompok tumbuhan ini di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah, di kebun, di hutan, bahkan di lingkungan sekolah kita pun kita dapat menemukannya. Baiklah, kita lanjut di materi yang berikutnya, yaitu mengenai kelompok tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah tumbuhan berbiji tertutup, biasa disebut sebagai angiospermae, dan kelompok kedua adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup di sini adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah. Sedangkan tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan yang bijinya terletak di luar atau tidak dibungkus oleh bakal buah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara reproduksi dari tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan angiospermae. Nah, cara reproduksi atau cara berkembang biak dari tumbuhan berbiji tertutup itu kita bisa bedakan menjadi 2. Cara yang pertama itu adalah perkembangbiakan secara aseksual atau biasa disebut sebagai perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian yang kedua, ada perkembangbiakan atau cara reproduksi secara seksual. Ini biasa disebut sebagai perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini yang perlu kita ingat, ada 2 istilah penting ini adalah vegetatif dan generatif. Apa perbedaan antara vegetatif dan generatif? Coba kita perhatikan gambar yang sudah ditampilkan. Di sebelah kiri ada gambar mencangkok dan sebelah kanan ada bagian bunga. Dari kegiatan mencangkok itu nanti akan dihasilkan individu yang baru atau tanaman baru. Begitu juga dengan bagian bunga, itu nanti akan menghasilkan buah, di dalamnya terdapat biji ditanam akan menghasilkan individu baru. Artinya apa? Antara vegetatif dan generatif itu sama-sama menghasilkan individu baru. Namun yang membedakan adalah pada reproduksi vegetatif itu muncul atau tumbuh individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Sedangkan pada generatif itu akan muncul atau tumbuh individu baru melalui proses fertilisasi yang disebut sebagai penyerbukan. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu vegetatif alami. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau secara vegetatif yang terjadi secara alami. Nah, vegetatif alami contohnya adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin namun memerlukan bantuan manusia. Contohnya
Yang pertama ada cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga setek, yang keempat menyambung, dan yang kelima adalah menempel. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dan terima kasih.